الحمد لله الذي جعل الأعياد بالأفراح والسرور وضاعف للمتقين جزيل الأجور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مطهر مبرور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يرجون تجارة لن تبور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul aliyyul azim. Jamaah sekalian, jamaah salat Jum'ah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu melaksanakan solat Jum'ah secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ini dengan ikhlas, tulus mengharapkan ridha Allah, solat Jum'ah kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa selalu kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Nabi agung kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'ina ila yaumil qiyamah. Kita berdoa kepada Allah semoga fi yaumil qiyamah kelak nanti kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, jamaah salat Jum'ah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khatib, Al-Fakir mengajak saudara semuanya, mengajak saudaraku sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan amaliyah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dijelaskan di dalam tafsir Al-Jalalain sebagai kalimah imtithalul awamirillahi wajtinabun nawahi. Takwa yang bisa melaksanakan segala macam perintah-perintah Allah, dan takwa yang mampu meninggalkan segala macam apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa semoga sampai akhir hayat kita dijadikan hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita sekarang berada di bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah itu adalah bulan sebelum Dzulhijjah, di mana bulan Dzulhijjah ada satu perayaan yang besar bagi kita kaum muslimin. Apa nih, nggak pakai masker gimana nih? Yang mampu melaksanakan berhaji maka berangkat menunaikan ibadah haji. Bagi yang tidak, kita dianjurkan sebagaimana niat orang yang melaksanakan haji, yaitu melaksanakan daripada bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sunnahnya kita di bulan Dzulhijjah melaksanakan saum, dan bahkan
ketika masuk bulan Dzulhijjah kita harus diingatkan dengan sebuah peristiwa pengorbanan seorang Nabiullah, seorang Nabi yang kemudian mengorbankan putranya, dan itu syariatnya sampai hari ini kita melaksanakannya, yaitu kita mengadakan pengkorbanan hewan kurban pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 daripada Dzulhijjah fi ayyamit tasyrik. Saudaraku sekalian, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berkurban, maka yang bagaimanakah kurban kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-Quran menceritakan, Al-Quran mengkisahkan daripada dua tipikal kurban dalam kita melaksanakan kurban. Ada kurban yang diterima oleh Allah, tipikal yang pertama, dan yang kedua adalah kurban yang ditolak alias yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu diceritakan, Nabi Allah Adam alaihi salam memiliki anak, memiliki dua orang anak yang kemudian melaksanakan kurban, yang kita kenal namanya di dalam sejarah kita. Ada yang dikenal dengan Habil, ada dikenal dengan Qabil. Tetapi dua anak Nabi Adam ini masing-masing berkurban, hanya satulah yang kemudian diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu anaknya yang bernama Habil. Habil berkurban dengan seekor kambing yang gemuk dan besar, sedangkan Qabil itu berkurban dengan hasil pertaniannya, yaitu berupa segenggam gandum. Syariatnya Nabi Adam ketika itu, siapa yang melaksanakan kurban tetapi kemudian kurbannya itu dibakar oleh api yang dari langit, maka kurbannya akan diterima. Dan ketika tidak tersambar api dari langit, maka kurbannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kurban daripada Habil itu diterima oleh Allah, dan kambingnya yang gemuk itu dilahap oleh api yang begitu menghanguskannya, sedangkan Qabil tidak. Saudaraku sekalian, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah dijelaskan di dalam suratul Maidah pada ayat yang ke-27-nya. Di akhir ayatnya Allah mengatakan bahwa sesungguhnya kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala minal muttaqin, yaitu adalah orang-orang yang berkurban yang dilandasi dengan dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, mudah-mudahan nanti pada kita melaksanakan ibadah kurban, insyaallah kurban kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu kitab, di dalam kitab Fiqhul Wadih pada jilid yang ketiga, ada cara-cara bagaimana kemudian kurban sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sunnahnya? Minimal kurang lebih ada 7 cara sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara ini insyaallah kurban kita diterima oleh Allah, selain tentunya dilandasi dengan nilai-nilai ikhlas liridhaillah. Yang pertama, ketika kita berkurban, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkannya. Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kabshaini bikabshaini amlahaini wa aqranaini
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia berkurban, maka beliau sendiri yang menyembelih hewan kurbannya. Beliau berkurban dengan seekor, dengan 2 ekor kambing yang bertanduk, dan kemudian beliau menyembelihnya sendiri. Lalu wasamma wa kabbara, lalu kemudian beliau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa fahami sepaling-paling afdalnya kita berkurban, yaitu dengan cara kita menyembelih sendiri hewan yang kita jadikan kurbannya. Tetapi bagaimana Ustaz kalau saya tidak bisa, kalau kami tidak bisa melaksanakan sendiri? Maka dihiwalahkan, maka diwakilkan, maka diserahkan kepada yang ahlinya. Insya Allah tidak mengurangi daripada kebaikan ibadah kurban tersebut. Saudaraku sekalian, ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu saudaraku sekalian, ketika kita akan menyembelih hewan kurban tersebut, maka kita harus pergunakan alat yang pantas untuk menyembelih. Kalau itu pisau, maka pisaunya yang pantas untuk menyembelih, yang tajam, jangan yang muntul. Kenapa? Itu menyakiti daripada makhluk Allah yang kita jadikan sesembelih, yang kita jadikan hewan kurban tersebut. Maka sunnah yang berikutnya adalah pisaunya harus tajam, saudaraku sekalian. Jangan sampai kita tidak memiliki pisau yang tajam, alat yang tajam, tetapi kemudian kita paksakan. Itu tidak sesuai dengan daripada contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali atau ada beberapa lagi yang contoh-contoh sunnah yang dicontohkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 7. Insyaallah Al-Fakir sampaikan di sini saja sampai 2 saja yang kemudian kita sebagai cara kita untuk kemudian mengikuti sunnah daripada penyembelihan hewan kurban. InsyaAllah di lain waktu kita akan menyampaikan yang lebih sempurna, lebih lengkap lagi. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari Al-Fakir sendiri. Wallahu taala a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.